Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi PKH tahap pertama tahun 2023 cair lewat apa ya. Nah, kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Kabar penyaluran bansos yang masih akan disalurkan pemerintah di tahun 2023 salah satunya adalah program Keluarga Harapan ya atau PKH. Nah, diketahui pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 28,71 triliun yang akan dibagikan kepada 10 juta penerima PKH di tahun 2023. Nah, jadi sama ya teman-teman, PKH tahun 2022 dan 2023 itu adalah KPM-nya sebanyak 10 juta KPM. Nah, lantas demikian tak sedikit masyarakat yang kini bertanya terkait penyaluran bansos PKH tahun 2023 akan cair lewat apa? Nah, kira-kira lewat kantor pos atau KKS ya. Nah, apabila merujuk pada skema penyaluran sebelumnya, bisa diprediksikan bahwa penyaluran bansos PKH tahun 2023 akan sama atau tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Jika demikian, maka bansos PKH tahun 2023 akan diberikan atau dicairkan kepada masyarakat yang sudah terdaftar di dalam DTKS Kemensos. Nah, jadi setiap bantuan sudah ada ketentuannya ya, yaitu setidaknya kalian itu harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu jika memang keluarga tidak mampu. Nah, nantinya akan ada 7 kategori penerima manfaat bansos PKH ya, dengan besaran dana yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap komponennya itu berbeda-beda ya besaran bantuan PKH-nya. Nah, seperti ada untuk komponen ibu hamil ya teman-teman. Nah, untuk ibu hamil itu sendiri akan mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap atau total 1 tahunnya itu ada sebesar Rp3 juta. Kemudian ada lagi untuk komponen anak usia dini atau anak balita, ini sama akan mendapatkan Rp750.000 per tahapnya atau sekitar Rp3 juta per tahun. Kemudian untuk kategori anak sekolah SD, ini akan mendapatkan sebesar Rp225.000 per tahap atau totalnya sebesar Rp900.000 per tahun. Kemudian untuk kategori atau komponen siswa SMP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000 per tahap. Nah, untuk per tahunnya itu sebesar Rp1.500.000 per tahun. Sementara untuk kategori anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp500.000 per tahap. Jika ditotalkan itu akan mendapatkan Rp2 juta per tahun. Kemudian ada lagi untuk kategori lansia ya teman-teman dan penyandang disabilitas berat. Nah, ini masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp600.000 per tahap. Atau jika ditotalkan per tahun akan mendapatkan Rp2.400.000. Nah, itu adalah besaran bantuan PKH ya teman-teman. Jadi setiap jenjangnya itu berbeda-beda. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk bantuan PKH tahun 2022 ini atau maksud saya tahun 2023 ini akan dicairkan kemungkinan melalui kantor pos ataupun kartu ATM KKS Merah Putih. Jadi keduanya itu bisa saja terjadi ya. Mari kita tunggu saja informasi selanjutnya dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, nanti juga diberikan informasi ya teman-teman pada saat pencairan nanti. Dan berikut jadwal pencairan PKH ya teman-teman di tahun 2023 sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi perlu diketahui bahwa bantuan sosial PKH itu dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 tahap ya teman-teman. Nah, untuk tahap pertama meliputi bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang pertama ya teman-teman.
Jadi jika tidak ada pencairan di bulan Januari, bisa saja di bulan Februari atau di bulan Maret. Nah, ketiga bulan itu adalah masih sah pencairan PKH tahap yang pertama. Bahkan bisa saja ada pencairan susulan ya di bulan Aprilnya untuk KPM yang belum cair. Kemudian tahap yang kedua itu ada di bulan April, Mei, dan Juli. Nah, jadi dari bulan April sampai bulan Juli itu adalah pencairan PKH tahap yang kedua. Kemudian untuk tahap yang ketiga meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, jadi ketiga bulan itu adalah bantuan PKH tahap yang ketiga. Kemudian di tahap yang terakhir, di tahap keempat itu meliputi bulan Oktober, November, sampai Desember. Nah, jadi tahap keempat ada di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi untuk pencairan PKH tahap pertama meliputi bulan Januari, Februari, dan Maret. Sementara untuk tanggalnya itu sendiri tidak bisa dipastikan ya teman-teman, karena bertahap dan bertermin. Nah, jadi tunggu saja ya surat SP2D turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pendamping PKH masing-masing. Nah, selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan belum bisa cair ya. Jadi untuk yang namanya masuk ke dalam SP2D saja yang akan cair. Nah, itulah informasi tentang PKH tahun 2023 akan cair lewat apa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.